Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Siti Fatimah dari Majelis Tablik Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Banyudono akan menyampaikan tentang hukum menunda menstruasi pada bulan suci Ramadan. Di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluknya di atas muka bumi ini, ada satu bulan yang sangat mulia, satu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana di dalam bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang ketika kita beribadah di malam itu seperti halnya kita beribadah 1000 bulan atau 83 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan juga disebut dengan Sayyidus Suhur, artinya pemimpinnya bulan. Jadi ketika di bulan Ramadannya benar, maka 11 bulan sesudahnya akan semakin mudah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin mudah di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, akan semakin ringan di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan akan semakin mudah meninggalkan dosa-dosa. Akan tetapi apabila Ramadannya itu berantakan, 11 bulan yang selanjutnya akan semakin sulit di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, semakin sulit di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sulit di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan sebaliknya akan semakin mudah melakukan dosa-dosa. Jadi jagalah Ramadannya, maka terjagalah sepanjang tahunnya. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan karena istimewanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Rajab, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipanjangkan umurnya. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bani wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai pada bulan suci Ramadan. Kenapa Rasulullah SAW berdoa seperti itu? Karena Nabi tahu, karena Nabi mengerti apa dan sebanyak apa karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW pun bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Andai umatku semua tahu karunia-karunia yang diturunkan kepada bulan suci Ramadan, andai umatku tahu kebaikan-kebaikan, kemudian hadiah-hadiah yang diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka mereka menginginkan sepanjang tahun menjadi Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtanibah wa ta'ata makbulah wa da'awata mustajabah wa dhunuba maghfirah wal jannatu mustaqadul lahum. Karena semua kebaikan berkumpul di bulan suci Ramadan. Segala ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi
kita sebagai seorang perempuan, kita diberi kodrat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita diberi menstruasi atau haid, yang mana menstruasi atau haid bisa menghalangi ibadah mahdhah kita seperti halnya sholat, seperti puasa, dan juga membaca Al-Quran. Akan tetapi bagi yang menginginkan di siang harinya ingin puasa penuh, kemudian di malam harinya ingin sholat tarawih penuh, kemudian membaca Al-Quran sampai berkali-kali khatam, maka diperbolehkan untuk mengkonsumsi obat atau pil penunda menstruasi. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarangnya, juga tidak memerintahkannya untuk mengkonsumsi obat atau pil penunda menstruasi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu, maka hukum meminum pil atau obat menstruasi adalah sah-sah saja. Sahabat muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menstruasi atau haid itu adalah tanda balik bagi seorang perempuan, merupakan udzur syar'i, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaiknya kita sebagai seorang perempuan tidak usah memaksakan diri untuk beribadah puasa di siang hari sampai penuh dengan cara meminum pil atau obat penunda menstruasi. Karena yang namanya menstruasi itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang perempuan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan ketika kita melakukan ibadah-ibadah, melakukan kewajiban-kewajiban itu ada jeda atau istirahatnya. Dan juga di bulan suci Ramadan itu masih banyak lagi amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan, yaitu seperti halnya kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak sholawat, kita memperbanyak bersedekah, memberi buka kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, datang ke majelis-majelis taklim dan lain sebagainya. Itu pun nilainya berlipat-lipat ganda. Dan juga kita harus ingat bahwasanya yang terhalang itu hanyalah badan kita, bukan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memandang hamba-hambanya yang beribadah itu adalah hatinya. Jadi ketika kita duduk menghadap ke kiblat dengan menutup aurat, kemudian kita beristighfar, ingat akan dosa-dosa kita, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun atas segala dosa kita dengan linangan air mata, itu lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang daripada sekedar berpuasa akan tetapi hatinya lalai. Maka dari itu, sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan momentum di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita melaksanakan ibadah dengan sebanyak-banyaknya, melaksanakan kebaikan dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian kita sebagai seorang perempuan sebaiknya tidak usah mengkonsumsi pil atau obat penunda menstruasi walaupun itu diperbolehkan, karena masih banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Demikianlah sahabat muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ceramah singkat dari saya. Banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.